Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu di dalam mata kuliah manajemen bisnis sebagai media untuk membantu para mahasiswa memahami mata kuliah yang kami sampaikan. Selain ini, perkuliahan kami sampaikan lewat Zoom, dan mudah-mudahan ini juga bisa ada sinkronisasi antara LMS dengan via Zoom, gitu ya. Oke, para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pada Anda tentang bisnis keluarga yang berhasil dan yang gagal. Oke ya, materi kita. Ini bisnis keluarga menjadi penunjang ekonomi negara di Asia termasuk Indonesia. Jadi bisnis keluarga memang memiliki manfaat yang baik dalam menyediakan lapangan pekerjaan untuk warga lokal. Nah, ini sebenarnya kalau Anda punya bisnis kecil-kecilan seperti umpama saja mulai dari kuliner, jualan bakso, mie ayam, ini secara tidak langsung ini adalah juga membantu negara, yaitu perputaran uang itu akan menjadi berarti bagi negara termasuk di Indonesia ya. Tidak usah jauh-jauh mencari inspirasi mendirikan kerajaan bisnis keluarga. Di Indonesia ada banyak perusahaan besar yang berawal dari usaha keluarga rumahan, bahkan dengan pabrik produksi ala kadarnya. Jadi Indonesia sebenarnya sudah banyak sekali potret, yaitu bisnis keluarga yang dimanage dengan bagus menjadi besar ya. Enggak usah mencari luar negeri ya. Apalagi di Eropa maupun Amerika memang bisnis keluarga baru jaya-jayanya. Tapi enggak apa-apa itu sebagai referensi. Tapi di Indonesia banyak juga sebagai bahan inspirasi. Oke, para mahasiswa. Ada perusahaan bonafit milik keluarga di Indonesia, ada Sampurna ya. Ini didirikan oleh HM Sampurna. Jadi Sampurna ini adalah perusahaan rokok. Ini termasuk yang tertua ini ya. Perusahaan rokok terbesar di Indonesia ini dulunya dirintis oleh Lim Sing Ti, yaitu seorang Tiongkok miskin yang dibawa ayahnya merantau ke Indonesia dari Tiongkok, dari Cina. Di masa mudanya dia menjadi buruh restoran di Surabaya sebelum mendapatkan kesempatan bekerja di pabrik rokok Lamongan. Jadi dari orang buruh di restoran, jadi tukang cuci piring, membersihkan lantai, dia terus pindah yaitu pabrik rokok Lamongan. Terjadilah suatu inspirasi, terjadi pemikiran yang lebih maju. Dari sini Lim memutuskan untuk mendirikan usaha sendiri bersama keluarga. Perjalanan bisnis ini tentunya tidak berjalan mulus, tetapi terus tumbuh dan berkembang. Ya, namanya tidak berjalan mulus pasti ada tantangan, ya kan? Ada tantangan. Tantangan tidak membuat kendor, malah justru menjadi semangat, ya. Terus yang selanjutnya ada PT Indofood Sukses Makmur, ya. Para mahasiswa mestinya lebih kenal, yaitu perusahaan ini. Berkat perusahaan satu ini, rakyat Indonesia bisa mencicipi kelezatan mie instan, yaitu ada Indomie, Sarimi, dan Supermie, didirikan oleh Sudono Salim. Ya, kalau dulu waktu tampil di Kick ND itu memakai celana kolor, ya memang kalau dilihat dari etika memang tidak beretika ya, tapi dia akan menunjukkan ya dulunya saya itu miskin hanya pakai celana kolor gini. Ini adalah memberikan inspirasi kalau positifnya bahwa itulah untuk menghilangkan keangkeran bahwa orang kaya itu harus harus dihormati. Dia pengen seperti orang biasa. Selaku pemilik Salim Group, PT Indofood Sukses Makmur hadir pada tahun 1990 ya. Nah, ini dalam perjalanan bisnisnya Saudara Salim memiliki banyak perusahaan besar, namun beberapa terpaksa harus dijual demi mempertahankan dua besar perusahaannya, yaitu Indofood dan Bogasari. Kalau Bogasari ini adalah tepung, produksi tepung
atau tepung terigu yang mau masuk pada perusahaan Indofood. Nah ini jadi proses konglomerisasi itu terjadi. Jadi orang-orang konglomerat orang-orang yang dulu dari awalnya berat, dia memutar uangnya itu dalam satu perusahaan. Jadi bagaimana Indofood memproduksi mie, yaitu mengambil tepung dari Bugasari gitu. Terus berputar dalam suatu perusahaannya sendiri, di grup perusahaannya, itu namanya prosesnya disebut konglomerisasi. Orangnya disebut konglomerat gitu ya kan. Jadi konglomerat itu orangnya sedikit tapi uangnya banyak, ya kan. Tapi kalau kita itu adalah orangnya banyak tapi uangnya sedikit, itu namanya bedanya konglomerat dan konglomerat itu begitu ya. Terus berikutnya lagi di sini Anthony Salim dan anak-anak juga satu Salim tetap mempertahankan yaitu dua perusahaan besarnya ini. Ya memang begitu cara berpikir maju. Kalau seandainya ada suatu anak perusahaannya tidak profit, membebani, dijual. Lah ini untuk mengcover yang masih eksis. Ada lagi di sini PT Jarum, Jarum Kudus. Selain Sampurna, ada pula perusahaan rokok PT Jarum yang didirikan oleh Uwi Weswan. Lagi ya, Uwi Wengian di tahun 51. Perusahaan milik keluarga Hartono, ada nama Cina dan nama Indonesianya yaitu keluarga Hartono. Ini sukses menjadikan keluarga Hartono sebagai keluarga kaya raya dan sukses yang disorot masyarakat Indonesia. Bahkan Budi Hartono, ini pemilik PT Jarum, dinobatkan oleh majalah Forbes menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Loh, pernah terjadi orang kaya di Indonesia. Tak payah keputusan ayah dari Budi Hartono untuk membeli perusahaan rokok di Kudus yang hampir gulung tikar, dan ini benar-benar membuahkan hasil. Jadi rokok Jarum itu mulai dari olahan rumah tangga tapi tiba-tiba menjadi besar ya. Tapi Anda lihat, memang saya lihat PT Rokok Jarum Kudus belum go public, pernah dimediasi oleh Bursa Efek Indonesia. Kenapa enggak mau go public? Ya. Artinya perusahaan go public itu adalah suatu perusahaan yang mengikut sertakan masyarakat untuk memiliki perusahaan dengan membeli saham-sahamnya. Itu namanya perusahaan go public. Di situ ada TBK, tapi PT Jarum nampaknya saya juga belum tahu perkembangannya. Kalau HM Sampurna TBK itu terbuka, berarti go public. Jadi Bursa Efek Indonesia ini adalah memediasi kepada PT Jarum. Kenapa enggak mau go public? Kata PT Jarum, manajer PT Jarum, saya sudah cukup untuk membiayai perusahaan tanpa melibatkan orang lain. Nah ini karena dari finansialnya dianggap yaitu paling kuat gitu, maka tidak melibatkan, nggak mau jadi perusahaan go public. Ya, cuman nanti kelemahannya kalau seandainya generasi berikutnya tidak mau melanjutkan, itu akhirnya PT Jarum ya bisa juga akan menjadi kolab dan mati. Tapi kalau TBK, walaupun nanti keturunannya enggak ada yang melanjutkan, dilanjutkan oleh masyarakat yang membeli saham, apalagi di situ ada pembeli saham yang mayoritas menjadi komisaris dan akan terus abadi. Nah, gitu. Jadi sekali lagi kalau saya berpendapat bahwa perusahaan yang go public itu adalah akan bisa dipertahankan dalam jangka waktu yang lama. Terus ada lagi Bakri Group. Ini nama yang satu ini pastilah paling sering terdengar di Indonesia. Adalah Bakri Group yang berdiri sejak tahun 1942 dengan bidang usaha bermacam-macam. Mulai dari properti, pertambangan, telekomunikasi, perkebunan, gitu. Terus ada lagi dan banyak sekali ya. Ada metal hingga media dengan banyaknya jenis usaha milik Bakri Group. Tak heran keluarga Bakri menjadi salah satu keluarga konglomerat tersukses di Indonesia. Siapa Bakri? Ya Abu Rizal Bakri. Sekarang TV One sudah dikembangkan oleh anaknya, ya kan?
Nah, ini suatu contoh yaitu dari usaha keluarga menjadi besar. Terus ada lagi Ciputra, yaitu Indonesia memiliki Ciputra Group dalam mengembangkan properti di tanah air. Properti milik Ciputra terbesar di kota-kota besar di Indonesia, yaitu usaha usaha perumahan, ya, portofolio perusahaan ini banyak menyangkut hajat hidup orang banyak seperti menyediakan keamanan hingga penjaga taman. Ini adalah perusahaan besar di Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahas ya apa saja perusahaan besar di Indonesia yang bangkrut, ya, tidak bisa mempertahankan. Sariwangi ini utangnya sampai 1,05 triliun. Ini melansir dari tirto.id. PT Sariwangi Agriculture yaitu dinyatakan pailit oleh pengadilan setelah terjerat utang maha besar pada tahun 2018. Sariwangi diputuskan telah melakukan ingkar janji atau wan prestasi terhadap perjanjian perdamaian atau homologasi dalam penundaan kewajiban pembayaran utang. Ya, perusahaan teh terbesar di Indonesia ini diketahui memiliki tagihan utang senilai 1,05 triliun. Wah, ini luar biasa, ya, makanya tidak bisa mempertahankan eksistensinya. Terus lagi yaitu Jamu Nyonya Menir berdiri tahun 1919. Utangnya adalah 267 miliar. Salah satu perusahaan jamu terbesar di Indonesia yaitu PT Nyonya Menir menutup pabriknya di Semarang pada tahun 2017. Nah, itu sudah tutup, ya. Nyonya Menir bangkrut lantaran tak mampu membayar utang sebesar 7,04 miliar kepada sejumlah kreditur, ya, termasuk bank, bukan banker, ya, pihak bank, terus pada birokrasi, mungkin kaitannya dengan pajak dan lain sebagainya. Melansir dari tempo.co, bangkrutnya Nyonya Menir menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional, ini Dwirani Pertiwi, disebabkan kurangnya inovasi. Nah, jadi kalau perusahaan produknya tidak ada inovasi, ya akhirnya ditinggalkan oleh pelanggan, akan berpindah kepada perusahaan yang sejenis yang penuh inovasi. Pasalnya banyak industri besar obat tradisional harus bekerja ekstra untuk bersaing dengan produk lain di tingkat domestik dan luar negeri. Apalagi industri jamu seperti PT Nyonya Menir juga harus bersaing dengan jamu ilegal. Nah, kalau jamu ilegal itu lebih murah dan lebih bagus. Karena lebih murah bukan karena bahannya jelek, tidak. Kualitasnya juga bagus. Ilegal diproduksi tidak sepengetahuan pemerintah, tidak minta izin, dan dia akhirnya kan tidak membayar pajak itu. Seperti barang selundupan juga demikian. Oke, ini yang menyangkut mengenai masalah yaitu jamu Nyonya Menir, ya. Makanya ada pertanyaan, siapakah perempuan yang termasuk orang yang hebat dan terkuat di dunia? Ini jawabnya Nyonya Menir, karena berdiri sejak tahun 1919, ya kan, sampai 2017. Berapa tahun dia berdiri terus? Mungkin kalau Anda berdiri 3 jam aja sudah enggak kuat. Ini berdiri. Oke, terus berikutnya lagi yaitu perusahaan Nokia, ponsel dengan minim inovasi. Ini ada masanya ponsel Nokia memberikan nilai prestis pada si pemakainya. Brand ini sempat mengenyam masa kejayaan dan memiliki citra eksklusif di mata masyarakat. Namun kondisi ini berubah 180 derajat saat Samsung dan iPhone hadir dengan teknologi yang lebih canggih. Ini ya, ini ponsel. Dulu waktu awal-awalnya namanya Nokia itu memang jaya, tapi ternyata inovasi juga tidak dikembangkan, kalah dengan para pesaing. Oke ya, ini mahasiswa lebih tahu dan lebih paham tentang perkembangan dari handphone, ya.
Berikutnya lagi yaitu Kodak, lambat berinovasi. Kebangkrutan perusahaan juga dialami oleh Kodak. Perusahaan yang pertama kali menemukan film gulung dan fotografi itu bangkrut karena lambat berinovasi. Kodak tidak menciptakan produk baru, dia bertahan dengan kamera sederhananya, sementara perusahaan kamera lain berinovasi dengan menciptakan kamera digital. Jadi dia hanya sibuk dengan film yang digulung itu ya. Waktu masih saya SMA kelas 1 dapat pinjaman itu, ya nggak ngerti begitu foto untuk mengetahui masih banyak atau tidak film dibuka. Ternyata begitu dibuka itu kalau kena sinar kan hangus, begitu dicetak ternyata hitam semuanya. Nah, kayak begitu itu sekarang sudah tidak berlaku karena sudah era digital ya. Sekarang HP saja sudah bentuk ini foto dan ada alat lagi yang lebih canggih ya. Dan yang terakhir adalah Yahoo. Pada tahun 2005 Yahoo adalah salah satu layanan email utama di pasar periklanan online, tetapi karena Yahoo meremehkan pentingnya pencarian, perusahaan memutuskan untuk lebih fokus menjadi perusahaan yang terbesar di dunia media. Keputusan untuk lebih fokus pada media berarti mereka mengabaikan tren konsumen dan kebutuhan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yahoo berhasil mendapatkan sejumlah besar keuntungan dari pengguna untuk melihat konten, tetapi gagal menghasilkan cukup banyak laba untuk skala yang panjang. Ya sekarang banyak meninggalkan ya kan, kalau Anda buat email dulu tanyakan Yahoo, sekarang sudah Gmail gitu ya. Oke para mahasiswa yang berbahagia, demikian materi yang kami sampaikan. Ada perusahaan yang jaya, yang berkembang pesat, ada yang bangkrut, sudah kami sampaikan ya. Oke, mungkin kalau ada mahasiswa yang bertanya nanti bisa lewat Google Classroom, terutama lewat Zoom ya. Kalau lewat Zoom bisa berinteraksi secara langsung. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.